Hai Capricorn, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Dan aku mau ngomong apa ya tadi barusan, lupa. Oke, readingan ini seperti biasa, maksudnya aku bagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk yang single, yang kedua adalah untuk yang couple atau yang berpasangan. Nah, sebelum aku mulai pembacaan, aku akan selalu tidak hentinya mengingatkan kepada kalian dan mengingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum. Jadi ini bukanlah personal atau private reading ya. Jadi bisa resonate, bisa juga enggak, bisa nyambung, bisa juga enggak ya. Kalau misalnya situasi dan kondisi kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian dengar di video ini, berarti ini bukanlah readingan untuk kalian. Kalian bisa cek placement kalian yang lain untuk dapat insight yang lebih mengena buat kalian. Ataupun kalian bisa move on ke tarot reader yang lain yang sesuai dengan kalian. Jadi kalau tidak sesuai jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik. Energinya bisa vice versa. It can work both way ya. Baiklah, terima kasih juga sebelumnya buat kalian yang sudah selalu mendukung channel ini. Maaf juga secangkir kopi tarot sama tarot mingguannya belum bisa aku bikin. Semoga secepatnya aku bisa kembali update secara teratur karena banyak sekali hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan minggu lalu aku baru aja kehilangan mama mertuaku, jadi memang masih dalam keadaan atau masa berkabung juga, tapi ya aku sudah mulai kembali lagi. Oke lah, tanpa berpanjang-panjang, mari kita lihat Capricorn single. Ada apa energi cinta asmara April 2021? Page of Swords, Two of Swords. Ini kayak kamu mungkin masih belum bisa, ada satu situasi dan kondisi di mana kalian mungkin perlu mengambil satu tindakan ataupun satu keputusan, ataupun situasi ini membutuhkan kalian untuk punya satu sikap. Yang pastinya saat seperti ini gitu ya, kalian mungkin ini situasi ini tuh menyebabkan satu konflik gitu loh, di mana kalian dihadapkan oleh pilihan-pilihan dan kalian sendiri bingung kalian ini pengen apa. Kalian ingin memilih yang mana dari option itu, kan masing-masing orang banyak ya. Dan aku melihat di sini ini bisa jadi ada satu komunikasi masuk ya yang mungkin menyebabkan ini kebingungan ini. Buat beberapa dari kalian mungkin ada orang yang mendekati kalian, yang mencoba mendekati, yang mencoba memberikan perhatian kepada kalian, ataupun kalian sudah men-sense gitu ya, udah merasa bahwa orang ini ada perhatian lebih nih buat gue. Tetapi kalau yang aku lihat di sini mungkin kalian sedang ada satu komunikasi dengan seseorang ataupun sedang dekat gitu ya. Mungkin lagi PDKT ataupun proses pengenalan lah. Tapi kamu mungkin bingung gitu loh. Gua ini lagi pengen sendiri atau gue lagi pengen bersama dengan seseorang. Apakah gue sudah siap dengan dengan satu hubungan yang khusus, atau menjalin satu hubungan yang spesial dengan seseorang, atau gue masih pengen
apa ya, ngebenerin atau ngebenahin hidup gua dulu, perasaan gua dulu. Karena yang aku lihat di sini, bisa jadi komunikasi ini karena membuat kalian agak bingung gitu ya, buat kayak ada rasa resah, resah dan gelisah gitu ya rasanya. Dan di sini kita punya Queen of Cup. Kalau yang aku lihat di sini, ya kalian mungkin pengen, apa ya, memberikan juga apa ya, perasaan atau perhatian, mencoba lagi, ingin menjalin, satu hubungan. Cuman sebelum-sebelumnya kalau yang aku lihat, mungkin kalian masih ada kayak, apa ya, rasa-rasa berusaha untuk berusaha untuk menolak ataupun gua nggak mau terlalu berharap, ataupun kalian merasa, "Ah, ini cuma perasaan gue aja." Gue nggak pengen untuk supaya berlebihan gitu loh rasanya. Gue nggak mau, ngedahuluin kenyataan yang ada gitu. Takut gitu loh, ada perasaan-perasaan takut. Ya di sini Justice card. Kalian aku lihat mungkin ada rasa yang kalian usaha untuk jangan sampai orang tahu atau jangan sampai orang lihat ada apa sih dengan diri gua di dalam, gitu loh. Jadi mungkin buat beberapa dari kalian, kalaupun ada orang yang, apa ya, mau nemenin kalian ataupun ada untuk kalian, kalian mungkin punya kecenderungan untuk nge-push them away, gitu loh. Maksudnya adalah, ya saat orang mungkin, mungkin nggak menawarkan hal yang besar atau muluk-muluk, tetapi berusaha untuk jadi teman kali. Ataupun, mau dengerin apa yang kalian mungkin resahkan atau masalah kalian atau cuman jadi teman yang ada untuk kalian saat itu, dan kalian punya mungkin trust issues gitu ya, eee, agak susah untuk mempercayai orang gitu ya, sehingga kalian mungkin lebih banyak untuk menahan, eee, perasaan-perasaan kalian dan nggak ngebiarin orang lain tahu akan hal itu. Dan kalaupun ada orang dekat, karena mungkin kalian punya satu ketakutan untuk dikecewain, untuk disakitin, dipermainkan gitu ya, kalian punya kecenderungan mungkin untuk, mmm, menjauhkan orang itu dengan cara masing-masing gitu ya, kadang-kadang dari omongan kita, kadang-kadang dari perilaku kita gitu ya. Itu bisa terjadi. Karena yang aku lihat di sini kalian tuh mungkin juga lagi pengen mendapatkan satu ketenangan, mendapatkan satu kedamaian gitu loh. Di sebelumnya kalau yang aku lihat, ini banyak hal yang, membuat kalian pusing, mungkin juga stres gitu ya, dan buat beberapa dari kalian juga mungkin di lain itu juga banyak kesibukan-kesibukan atau hal-hal yang kalian lakuin. Dan di sini aku lihat ini adalah kalian mungkin lagi dalam proses proses pemulihan gitu loh. Jadi buat beberapa dari kalian mungkin kalian juga, demi untuk supaya mendapatkan, "Gue pengen tenang dulu, gue pengen, apa ya, gue pengen sendiri dulu," gitu ya. Dan mungkin kalian nggak pengen banyak ngomong. Di sini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian yaitu kalian banyak menutupi menutupi banyak hal gitu loh. Banyak hal yang kalian nggak pengen orang lain tahu tentang diri kalian, tentang pikiran kalian, tentang perasaan kalian gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin kalian, sebenarnya nggak oke perasaannya, sebenarnya mungkin sedang, lagi gundah gulana ataupun lagi sedih, lagi kecewa dan lain sebagainya. Cuman mungkin saat orang, "Kenapa sih?" Ataupun kalian berusaha menunjukkan kepada orang lain kalau, "Gue itu baik-baik aja, gue itu fine-fine aja, gue kuat kok, gue nggak apa-apa kok, gue nggak masalah kok." Padahal dalamnya mungkin remuk redam gitu ya. Tetapi ini kalian lagi sebenarnya berusaha, berusaha untuk bangkit lagi, berusaha untuk memulihkan, perasaan kalian, diri kalian gitu ya. Two of Pentacles, dalam keadaan terbalik. Mungkin buat beberapa dari kalian,
masih berasanya gitu ya, stuck dengan satu situasi yang sudah lalu ataupun stuck dengan seseorang, cuman kalian demi untuk memulihkan ini, kalian berusaha memaksa mungkin, eee, diri kalian untuk, "Udah gua lupain." Dan kadang-kadang kita berusaha gitu ya ngasih tahu sama diri kita gitu, "Gua baik-baik aja kok, gua nggak mikirin dia kok, gua nggak apa-apa kok." Cuma mungkin yang paling tahu sebenarnya adalah diri kamu sendiri, ya yang pastinya lah gitu ya, yang paling tahu adalah diri kamu sendiri dan mungkin di saat kamu bersama dengan dirimu sendiri, kamu masih suka memikirkan, mungkin juga di saat ada orang baru ataupun ada seseorang yang, mungkin rasanya tanda kutip gitu ya, "Gue sebenarnya bisa nih mustinya suka sama orang ini," tetapi mungkin ada hal yang kamu secara langsung tidak langsung membandingkan dengan orang yang sempat ataupun yang bikin kamu stuck gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat, ya ini masih dalam proses gitu ya, proses pemulihan. Di mana kamu ya harus memberikan kasih sayang itu, perhatian itu, merawat diri kamu. Di sini aku lihat pesannya, lebih kepada taking care of yourself ya, love yourself, ya me-nurture diri kamu sendiri gitu loh. Dan ini membantu prosesnya. Dan aku lihat di sini sih, ya memang lagi agak sibuk ya, lagi agak sibuk. Cuman kalau yang aku lihat, ini dengan hubungan kamu dengan orang di masa lalu ini memang sudah tidak bicara kalau yang aku lihat di sini ya. Memang sudah nggak bisa dipertahanin, nggak, udah tidak ngomong, mungkin mmm, salah satu memblok komunikasi bisa jadi gitu ya di sini. Dan mungkin di sini ada seseorang yang berusaha masuk untuk berkomunikasi gitu loh. Ini bisa orang lain, bisa kamu. Cuman di sini aku lihat kamu lagi berusaha mengontrol perasaan kamu gitu loh. Dan ini kan udah kamu lewatin gitu ya. Ini udah kamu lewatin dan aku lihat sih ke depannya akan lebih tenang, semakin lebih baik gitu. Cuman buat sekarang mungkin untuk kamu bisa apa ya, mengekspresikan ataupun let go itu secara completely itu masih masih belum ke situ, tapi sudah mulai proses healing kalau aku lihat ya, begitu. Iya, kalau yang aku lihat buat beberapa dari Capricorn ini kemungkinan ada orang yang punya punya perasaan sama kamu. Ada satu cinta baru, cuman kamunya masih belum tahu, gua mau kemana juga masih bingung gitu ya, sehingga mungkin mmm, kamunya juga masih belum, apa ya, kayak keseimbangan kamu tuh masih belum balik gitu ya. Jadi kamu masih belum tahu gua harus ngapain, belum tahu juga harus, keputusan apa yang harus kamu ambil. Ini aku lihat seperti itu. Oke, Capricorn, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Capricorn yang couple. Kita lihat apa cerita cinta untuk kalian yang berpasangan April 2021. Hierophant dalam keadaan terbalik. Kenapa ini? Sedang tidak harmonis. Aku melihat di sini ada satu orang di dalam pasangan, di dalam hubungan ini yang menginginkan kebebasan. Mungkin di dalam hubungan ini terlalu banyak aturan, terlalu kaku gitu ya, bisa juga. Tetapi kalau yang aku lihat di sini mungkin juga sudah sampai, ya kadang-kadang ya kalau sudah lama ataupun, menjalani satu yang monoton, di mana ya hal-halnya yang nggak dipanas-panasin gitu ya, kayak makanan aja kalau nggak dipanasin anyep, dimakan juga kurang sedap gitu ya. Ini yang aku rasain hampir sama seperti itu. Mungkin di dalam hubungan ini, ya seperti monoton gitu ya, sehingga ada satu pihak yang, aduh udah males, udah capek. Ini kayak orang yang udah jenuh gitu loh. Dan mungkin,
ya sehingga kalau pas lagi mereka berdua, orang ini mungkin sepertinya ada di tempat lain, pikirannya ada di tempat lain, perasaannya ada di tempat lain, tapi badannya ada di sini, gitu ya. Badannya ada bersama pasangannya, tapi yang lain-lainnya itu udah kemana-mana, gitu loh. Dan mungkin secara tidak langsung dia menunjukkan sikapnya dia, maksudnya menunjukkan kejenuhan atau kebosanannya ini. Kayak jadinya bikin pasangannya ngerasa, lu tuh sebenarnya nggak pengen ada di sini ya, lu sebenarnya lagi nggak pengen sama gua ya, lu kok kayaknya sibuk sendiri gitu loh. Mungkin juga di saat bersama dia sibuk megangin gadget atau sibuk telepon atau sibuk apalah gitu ya, sehingga ya pastinya akan membuat si pasangannya jadi, ya biasanya begitu ya, karena nggak diceritain ada apa dan mungkin juga dia nggak pengen nyakitin, masa gue bilang, "Kenapa sih kamu lagi begini-begini?" "Enggak, gue lagi bosen sama lu," gitu kan. Yang ada ribut, ataupun malah sempat berkata seperti itu, gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, sikapnya dia mungkin eh, udah menuju ke terang-terangan gitu loh, bukan disembunyiin lagi gitu loh. Bahwa dia kayak kehilangan interest, kayak kehilangan gairah, kayak kehilangan semangat gitu ya, kayak udah ya kayak anyep aja gitu di situ. Page of Swords, Queen of Pentacles, the Star card. Sebelumnya mungkin sempat ada masalah komunikasi. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kalau ada apa-apa tuh kayak nggak dikomunikasikan gitu loh. Sehingga jadinya mungkin yang satu orang saja yang berusaha ingin tahu ada apa sih, kenapa sih, mengapa sih gitu ya. Dan mungkin untuk dalam masa upaya dia berusaha untuk mensupport gitu ya. Lu butuh apa gua kasih, lu pengen apa gua kasih, lu mau apa gua beri gitu. Ini nih kayak begitu. Iya, lagi ada masalah. Lagi ada masalah yang bikin hubungan kamu nggak harmonis. Dan mungkin ada satu orang yang sudah mengungkapkan gitu ya. Gue kok kayaknya mungkin mengungkapkan kok kayaknya gue udah mau udahan gitu loh. Entah secara langsung ya, ataupun secara frontal, maksudnya gue udah nggak betah lagi nih di dalam hubungan ini, atau gue nggak bisa bersama lo, kok kayaknya kita selalu berbeda, dunia gue sama dunia lo kayaknya kok udah nggak asik lagi sih gitu loh kayaknya. Tetapi yang sebelumnya tuh sempat gitu ya, sempat mungkin dikarenakan si orang ini berusaha memberikan apa yang dia tahu dibutuhkan ataupun dia tahu disukai oleh orang yang memang udah kehilangan, udah malas ngomong, udah malas ngapa-ngapain ini gitu ya. Ya mungkin hanya ya pastinya ya saat orang hanya kayak bukan pamrih tetapi kayak ya dia udah kasih gue ini, ya udah gue manis-manis gitu loh. Itu kan udah nggak pure lagi gitu. Itu yang aku lihat. Karena orang ini mungkin saja, oh ya udah deh kita pertahankan, oh ya udah deh kita jalanin gitu. Hanya karena ada support dari seseorang. Ada sesuatu yang diberikan oleh seseorang ini. Tapi kalau dia tidak memberikan apa-apa gitu ya, dianya ya begini. Males-malesan, nggak mau ngomong, susah dicariin, ilang-ilangan gitu ya. Dan seperti orang yang mau kabur gitu loh, rasanya seperti itu.
gua pacaran sama lo, gua ada dalam komitmen sama lo, atau bahkan mungkin buat beberapa dari kalian ada dalam satu rumah tangga sama orang ini. Tapi sikapnya dia itu kayak orang yang mau kabur dari hubungan ini gitu loh. Orang yang kayak nggak ada di dalam hubungan ini. Rasanya di dalam hubungan ini tuh cuman gue seorang. Buat beberapa dari kamu, aku ngelihat di sini untuk beberapa ya. Ini mungkin ada pihak keluarga yang tidak mendukung ataupun mungkin malah menentang hubungan kalian. Sehingga untuk maju itu susah. Kayak hubungan ini nggak mungkin diterusin karena mungkin ada perbedaan yang melatar belakangi kenapa si pihak keluarga ataupun orang terdekat mereka tidak setuju, sehingga ini tuh mempengaruhi perasaan mereka juga di dalam hubungan ini. Begitu. Cuman kalau yang aku lihat, memang sudah seperti nggak imbang gitu loh dalam hal perasaan. Visi misinya pun sudah berbeda. Yang satu punya harapan yang besar terhadap pasangannya. Yang satu lagi ini pikiran Hierophant in reverse ya. Mau lepas, mau udahan rasanya gitu ya. Dan dia sendiri nggak bisa memproyeksikan masa depannya si hubungan ini gitu loh. Dan aku lihat di sini mungkin orang-orang sekitarnya dia agak kurang mensupport gitu ya hubungannya dia dengan si pasangannya ini. Entah temannya, entah keluarganya. Karena yang aku lihat di sini juga orang-orang di sekitarnya dia gitu loh, lingkungan sosialnya memberikan dia mungkin lebih aktif dengan ya dengan teman-temannya, teman hangoutnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin ya yang pastinya ya, kalau itu adalah teman-teman kita, orang dekat kita, yang pastinya mereka akan pro-nya ke kita gitu. Dan kadang-kadang mereka menjatuhkan si pasangannya gitu, karena sudut pandangnya mereka ya pastinya berat ke kita. Nah itu juga kalau yang aku lihat seperti itu. Teman-teman dia, orang-orang dekat dia, keluarganya dia ya pasti pro-nya ke dia. Dan mungkin saat dia bilang, aduh gue jenuh nih, pasangan gue banyak ngatur, banyak kontrol gue, apa nggak boleh, ini nggak boleh, gue tuh nggak bisa kemana-mana, gue tuh nggak punya kendali. Karena apa? Mungkin dikarenakan si pasangan ini banyak mensupport dia, pasangan ini jadi merasa mungkin punya satu power gitu ya, ataupun gue bisa mengontrol. Tetapi ternyata ya yang bisa dikontrol ya hal lain. Tetapi pikiran sama perasaan kan mungkin nggak ya, nggak bisa gitu loh dikontrol dengan hal-hal seperti itu. Iya, ini kamu mungkin lagi down ya karena kamu ngelihat eh apa ya? Ya kamu melihat kayak impian kamu, cita-cita kamu di dalam hubungan ini bersama orang ini itu tuh kayak runtuh gitu loh. Mungkin ada seseorang, kalau yang aku lihat nggak tahu kenapa dari tadi tuh aku merhatiin dapat message-nya dan terus ini kayak ada orang yang sudah mengungkapkan bahwa dia udah nggak bisa lagi di dalam hubungan ini. Dan ini mungkin yang membuat kamu tuh down, ya segala sesuatu yang selama ini udah kamu rencanakan gitu ya, udah kayak hancur berantakan. Dan mungkin buat beberapa dari kalian juga ya ada orang lain kalau yang aku lihat di sini ya, yang mungkin banyak memberikan pengaruh yang membuat dia ini susah untuk bisa melihat arti adanya kamu dan hal-hal positif yang kamu lakukan gitu loh. Dan di sini aku lihat ada hal yang dia lakukan yang sulit untuk kamu maafkan gitu loh. Sulit untuk kamu maafkan, dan mungkin hal-hal itu
walaupun kamu berusaha ya udah deh nggak apa-apa deh, gue lupain deh, ayo deh kita coba lagi. Cuman mungkin hal itu sangat sangat krusial ya. Jadi ya mungkin selalu terbawa ke permukaan. Iya, ada orang lain di sini. Nih, the lover card in reverse, Hierophant in reverse. You do the math, ya. Ini semuanya dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang nggak beres di dalam hubungan ini. Satu orang sudah mau pisah ini, sudah mau lepas. Dan ada Queen of Wands dalam keadaan terbalik dan ada Three of Cups. Di sini kalau aku lihat ya memang ada orang yang punya pilihan gitu loh, punya pilihan. Ada orang ketiga di dalam hubungan ini. Ataupun di sini adalah buat ya kan nggak semua orang ya, nggak semua Capricorn itu ada orang ketiga gitu. Mungkin orang ketiganya, tapi kalau yang aku lihat dari kartunya ini orang ketiga yang merupakan pilihan. Tetapi kalau yang aku lihat bisa jadi orang ketiga ini adalah orang yang memasukkan unsur-unsur yang membuat si orang yang ini pengen pengen pisah dan ngerasa bahwa hubungan ini udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu. The Moon card, Two of Cup. Wow, gila ini sih truth banget ini. Two of Cup, Hierophant, Lover card, ini dalam keadaan terbalik semua. Tapi buat kalian yang hubungannya baik-baik aja, ini berarti bukan readingan untuk kalian ya. Ini soalnya message-nya kayak bold banget gitu loh. Bahwa ada seseorang yang memang sudah hatinya tidak ada di sini. Sesuatu terungkap ya. Dan dia tuh kayak pengen keluar gitu loh. Ada seseorang yang pengen bener-bener udah kayak memang pengen caw gitu loh. Dari hubungan ini tuh pengen caw. Dia sendiri udah nggak ada upayanya gitu loh. Udah mungkin juga udah sama sekali nggak memberikan udah kayak ya di dalam hubungan kan kita dari hal kecil sampai hal besar kita menginvestasikan baik dari kita, pikiran kita, perasaan kita, waktu dan lain sebagainya. Ini tuh sama sekali kayaknya dia nggak mau gitu loh. Dan mungkin dia secara terang-terangan udah ngomong apa yang dia inginkan, apa mungkin perasaannya dia. Tapi mungkin di sini masih diusahakan sebelumnya. Cuman ada satu orang yang kayak mau gitu loh. Mau terus karena dia ya punya harapan gitu ya, punya pengharapan kepada orang ini dan masih punya harapan terhadap hubungan ini bahwa bisa diterusin. Tapi melihat kelakuan ataupun ngelihat responnya, kok ternyata gue udah kasih segalanya, gue udah beri segalanya, kok dia kayak tetap aja gitu loh, tetap aja gue nggak bisa memiliki hati sama perasaannya, kayak rasanya seperti itu nih. Dan mungkin kamunya sendiri juga sudah mulai ya karena kamu tahu gitu ya rahasia yang mereka tutupi dari kamu, dan mungkin juga kamu sudah semakin jelas melihat iya ya kayaknya memang orang ini sudah tidak bisa bersama gue dan hubungan ini nggak bisa dipertahanin lagi. Dan kamu mungkin semakin melihat gitu loh kebenaran yang ada gitu loh, mungkin belang-belangnya dia pun semakin menonjol kelihatannya gitu ya. Di situ kamu kayak mulai belajar untuk mengubur harapan kamu itu gitu loh. Gue ya udah mulai belajar untuk pasrah deh, entah deh mau diapain, entah deh mau kemana. Kalau memang udah nggak bisa, kok kayaknya gue udah mulai kehabisan bensin nih untuk terus
untuk terus bersabar, untuk terus berkompromi, untuk terus memberikan diri kamu gitu, apapun itu gitu ya. Tetapi gue nggak bakal bisa, gue tuh kayak nggak bisa memiliki cintanya dia gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Cerit dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin ini hubungan yang berbeda jarak ya. Maksudnya berbeda jarak, berbeda lokasi gitu, LDR maksudnya. Begitu. Tapi kalau yang aku lihat lagi benar-benar tidak harmonis sekali. Tetapi tidak harmonis yang udah benar-benar kayak ya ada gap gitu loh. Ada gap yang ya kayak sendiri-sendiri aja. Kan kadang-kadang ada ya yang tidak harmonis terus yang berantem, tapi ada komunikasi, ada apa ya? Ada pertukaran perbincangan dan lain sebagainya. Ini tuh kayak yang ya dia nanggepin juga udah males gitu loh. Kayaknya kayak begitu. Nanggepin udah males, merespon juga udah males. Ya udah males-malesan gitu. Begitu. Oke, Capricorn, kita lihat ya energi yang kencang. Di sini aku lihat ada energinya Gemini, Taurus, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, dan kamu lagi emosional sekali juga di sini. Oke, but they don't have to be ya. Jadi mereka tidak harus jadi zodiak-zodiak yang tadi aku sebutin, tapi aku hanya baca yang kencang-kencang saja. Oke, terima kasih Capricorn. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.